Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, ton Kamis ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, katanya dengan kalau nemu pusaka ya, saya ini nemu pusaka atau nemu batu cincin, batu akik dan sebagainya, apakah butuh penyelarasan kalau itu pusaka itu berkotam? Ya butuh. Kalau Anda ingin menyesuaikan ingin menggunakan, sebenarnya penyelarasan itu sederhana gitu ya. Penyelarasan ini dibutuhkan bagi orang-orang yang tidak tahu, tidak bisa melihat kotam, tidak bisa menggunakan, tidak bisa berinteraksi, tidak bisa berkomunikasi dengan kotam yang ada di dalam benda-benda tadi ya. Tapi kalau Anda bisa berkomunikasi, ngapain penyelarasan? Anda bisa melihat kotam ya, Anda bisa berkomunikasi, dan kotam itu Anda perintah mau, ngapain diselaraskan ya. Nah itu otomatis Anda sudah bisa memfungsikan ya. Banyak orang salah pahamnya dengan penyelarasan ini gitu. Ayo kamu tak selaraskan dengan kotam gitu ya. Nah kalau Anda yang diselaraskan dengan kotam, berarti Anda yang dikendalikan dengan kotam. Harusnya kotam yang menyelaraskan dengan kita. Nah, banyak orang berpikir bahwasanya kotam itu tidak aktif. Bukan tidak aktif, kita saja yang tidak bisa ya, menyesuaikan dengan frekuensi kotam. Atau kita ini bukan menyesuaikan ya, sebenarnya kita ini sudah memiliki dimensi yang sama dengan kotam. Dimensi batin kita ini sebenarnya selaras dengan kotam. Cuma masalahnya ya teman-teman nonton Kamis, kita ini kebanyakan menggunakan dimensi pikiran, sehingga kita ini tidak bisa berinteraksi ya, tidak bisa berkomunikasi dengan makhluk halus ya. Kebanyakan pikiran kita yang mendominasi gitu, pakai logika ya. Padahal dunia makhluk halus, dunia kotam itu dunia energi, dunia batin, dunia tidak tampak oleh mata, tidak nampak oleh pikiran, tapi bisa dirasakan. Lah pahami konsep itu ya. Ketika Anda bisa memahami, saya yakin Anda akan bisa berinteraksi, Anda akan bisa mendayagunakan, dan Anda akan bisa menyelaraskan ya. Menyelaraskan itu adalah mampu ya, sebenarnya bukan Anda menyelaraskan dengan kotamnya. Menyelaraskan itu sebenarnya Anda itu mampu memposisikan diri Anda. Ketika Anda berhadapan dengan kotam, dengan makhluk halus, Anda itu menggunakan dimensi batin Anda, bukan dimensi pikiran. Kalau dimensi pikiran, nah tidak sambung, karena beda frekuensi. Ibarat Anda punya nomor WA, ya, Anda mau WA saya, terus tidak ketemu dengan nomornya, apakah bisa terhubung? Tidak akan bisa terhubung, selamanya tidak akan bisa terhubung. Tapi ketika Anda tahu nomor saya, ya, terus Anda hubungi, ada kuota, ada sinyal, sama-sama ada sinyal, ya pasti sambung. Lah dimensi kotam, dimensi makhluk halus ini adalah dimensi batin. Frekuensinya di dalam dimensi batin, di dalam dimensi energi. Dan itu hanya bisa dirasakan, hanya bisa diketahui, ya, hanya bisa digunakan atau interaksinya itu melalui batin, bukan melalui pikiran. Pikiran itu logika kita ini loh ya, tangkapan mata, tangkapan telinga ya, itu dimensi-dimensi pikiran. Nah kalau Anda berpikir terus bagaimana penyelarasan, ya tidak akan ketemu-temu. Tapi coba ketika Anda menggunakan batin, maka Anda akan bisa berinteraksi, berkomunikasi, memerintah kotam tadi. Lah kalau Anda sudah bisa berinteraksi, berkomunikasi, memerintah kotam tadi, itu sudah selaras. Artinya selaras, Anda sudah bisa menggunakan dimensi batin Anda, bisa memisahkan antara dimensi pikiran, dimensi batin. Ketika saya bicara dengan Anda seperti ini ya, saya menggunakan dua dimensi. Yang pertama dimensi batin ya, yang kedua dimensi pikiran. Yang Anda dengarkan sekarang ini dimensi pikiran. Coba ya teman-teman nonton Kamis, Anda gunakan dimensi pikiran dan dimensi batin, itu nanti hasilnya tambah luar biasa. Ada juga ya teman-teman nonton Kamis ini yang melihat dengan dimensi batin juga ada. Akhirnya yang terjadi apa?
merinding saya. Setiap ada materi yang saya sampaikan selalu merinding. Nah itu tangkapan sukma Anda, itu dimensi batin yang nangkap. Paham? Kalau enggak paham ya diulang-ulangi aja, di download videonya gitu ya. Kalau Anda paham ini, konsep ini, Anda pasti terbuka mata batin. Kalau hanya melihat demit saja, Anda kan bisa. Ya. Tentunya ya, untuk membantu Anda di dalam proses penyelarasan, di dalam Anda menggunakan dimensi batin Anda harus sering-sering puasa. Nah, supaya apa? Supaya Anda mudah meletakkan pikiran Anda, sehingga yang mendominasi adalah batin Anda. Kalau Anda jarang puasa, jangan harap Anda bisa. Ya, jangan harap Anda bisa. Gitu ya. Butuh puasa. Puasa ini akan bisa menekan ya, akan bisa menekan pikiran Anda yang liar. Gitu. Sama dengan meditasi, orang meditasi itu kan pikiran kita itu kan liar. Ketika kita itu meditasi itu pikiran mikir kumbane durung dintas lah, mikir sablukane gosong lah, mikir wes mau macam-macam dipikir ya. Tapi ketika Anda sudah bisa masuk dimensi batin, maka pikiran itu akan istirahat. Lah untuk membantu istirahat ini biar cepat itu dengan puasa. Coba kalau Anda puasa pasti lelah, lemah pikiran Anda, tapi batin Anda sensitif. Orang puasa itu cepat marah, cepat emosi, mudah tersinggung. Loh, itu dimensi-dimensi batin itu. Nah itulah yang dikendalikan. Sehingga Anda memiliki kemampuan untuk menggunakan dimensi batin Anda. Mengendalikan pikiran, menggunakan dimensi batin. Nah kalau Anda sudah bisa menggunakan dimensi batin, berarti kekuatan sukma Anda sudah kuat. Dan tidak khawatir lagi. Ya. Nah kalau Anda penyelarasan yang ada di YouTube ya, video-video itu penyelarasan setengah jam penyelarasan, nah itu bukan penyelarasan itu memasukkan makhluk halus ke dalam tubuh Anda, kepala Anda, sehingga Anda bisa melihat gaib. Tidak mungkin orang itu langsung bisa melihat gaib seketika kalau tidak dimasukkan makhluk halus di dalam dirinya. Ya. Butuh proses seperti yang saya sampaikan tadi. Ini tanpa ritual mantra ya, tanpa doa, tanpa ritual mantra, tapi masuk ke dalam diri, mengenal potensi diri. Nah, demikian saudaraku, Ton Kamis ya. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Silakan kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.